Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Eka Sari Himawan dengan NIM 205090500111018 dari Departemen Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang uji T kuadrat hoteling dalam rangka untuk memenuhi tugas praktikum analisis multivariat 1 kelas D. Adapun topik pembahasan yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama uji T kuadrat hoteling, yang kedua studi kasus, dan yang ketiga adalah aplikasi studi kasus dengan software R. Yang pertama adalah uji T kuadrat hoteling. Dengan definisi T kuadrat hoteling, yaitu adalah teknik analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti menggunakan vektor rata-rata, di mana masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih. Uji T kuadrat hoteling sendiri itu merupakan pengembangan dari uji T student dua kelompok sampel bebas, yaitu perbedaan rata-rata dua kelompok yang bersifat independen. Adapun asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sampel berdistribusi normal multivariat. Untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal multivariat, itu dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji multivariat Sapir-Whorf. Dan yang kedua adalah sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Nah, untuk mengetahui kehomogenan berikut, yaitu dapat menggunakan uji Box-M. Dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis T kuadrat hoteling, yaitu ada satu populasi dengan hipotesis H0 itu sama dengan vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. Dengan H1 yaitu vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Dengan keputusan tolak H0 jika N min P per N min 1P T kuadrat itu lebih dari F alpha dengan derajat bebas P, N min P. Sedangkan untuk dua populasi, yaitu dengan hipotesis H0 itu vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, dengan H1 yaitu vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Dengan keputusannya sendiri yaitu tolak H0 jika N min P per N min 1 P T kuadrat lebih dari sama dengan F alpha dengan derajat bebas P, N min P min 1. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Nah, data di samping adalah data pada tabungan, deposito, dan giro di Bank Jatim Surabaya. Nah, data di samping saya dapatkan dari data sekunder yang didapatkan dalam laporan praktikum multivariat yang ditulis oleh Yatnaning Tias dan rekannya pada tahun 2015. Nah, untuk uji T kuadrat hoteling sendiri itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan vektor rata-rata dari dua kelompok yaitu pada tahun 2003 dan pada tahun 2004. Pada dalam tahun 2003 ini dalam kurun waktu 12 bulan yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember, begitu pula pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu aplikasi T kuadrat hoteling menggunakan software R. Dengan sintaks sebagai berikut, mungkin saya akan menjelaskan lewat software R langsung, yaitu yang pertama adalah input data. Sebelum menginput data, kita harus memiliki data yang berada dalam Excel, yaitu datanya itu disalin dalam Excel. Selanjutnya kita mengaktifkan library read Excel. Nah, setelah itu kita mendefinisikan data kita sebagai di sini saya mendefinisikan data sebagai dengan nama data 1 dengan function read underscore Excel. Ini adalah tempat di mana kita menyimpan data kita dan ini adalah nama file pada data kita. Kita run, lalu kita view. Nah, berikut adalah data saya yang sama persis dengan Excel. Setelah itu,
selanjutnya kita uji kenormalan. Sebelum melakukan uji kenormalan, kita harus install package terlebih dahulu, yaitu package-nya mv-nomtest. Karena saya sudah menginstal, jadi kita skip. Kita langsung memanggil dengan function library mv-nomtest. Setelah itu adalah kita split. Split itu adalah membagi data menjadi dua kelompok, yaitu kan tadi kelompoknya ada tahun 2003 dan tahun 2004. Jadi kita bagi data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pada tahun 2003 dan pada tahun 2004. Kita split. Nah, untuk tahun 2003 saya definisikan dengan nama tahun 2003, yaitu split ini pada kolom 2003 ini. Pada kolom yang tulisannya itu 2003. Tahun 2003 ini muncul datanya seperti berikut. Ini pada tahun 2003. Begitu pula pada tahun 2004. Nah, ini pada tahun 2004. Lanjut kita uji kenormalan menggunakan function mShapiro.test pada kedua kelompok. Nah, ini uji kenormalan Shapiro-Wilk normally test itu pada tahun 2003 dengan p-value 0,00667875 dan pada tahun 2004 yaitu dengan p-value 0,009556. Nah, ini dalam artian keduanya berdasarkan dengan hipotesis itu data berdistribusi normal multivariat dan H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Karena pada tahun 2003 itu p-value-nya adalah 0,00067875 dan pada tahun 2004 adalah 0,00095556. Keduanya itu p-value-nya kurang dari alfa yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah tolak H0. Dengan kesimpulan, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa data tabungan, deposito, dan giro di Bank Jatim pada dua kelompok yaitu 2003 dan 2004 itu tidak berdistribusi normal. Nah, dalam uji ini jika datanya tidak berdistribusi normal multivariat, alangkah baiknya untuk dilakukan transformasi data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas sendiri itu menggunakan library ASBIO. Kita panggil library-nya terlebih dahulu dan mendefinisikan terlebih dahulu G. G ini adalah dengan function faktor. Nah, ini replikasi 1 sebanyak 12 dan 2 sebanyak 12. Nah, untuk 1 ini adalah kelompok pada tahun 2003 dan ini adalah kelompok 2 itu adalah kelompok pada tahun 2004. Dan kita panggil ini G-nya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menguji homogenitas yaitu dengan function callback, yaitu dengan data 1 dalam semua baris kecuali kolom 1 dan G yang replikasinya tadi. Muncul p-value itu sebesar 0,1105182. Ini dalam artian yaitu uji homogen kovarian dengan hipotesis H0 matriks kovarian pada data tahun 2003 dan tahun 2004 homogen dan H1 matriks kovarian data tahun 2003 dan tahun 2004 tidak homogen. Karena p-value-nya itu lebih dari 0,05, lebih dari alfa, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Dengan taraf nyata kesimpulan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa data tabungan, deposito, dan giro di Bank Jatim Surabaya pada tahun 2003 maupun 2004 mempunyai matriks kovarian yang homogen. Selanjutnya adalah uji T kuadrat hoteling sendiri. Sebelum menguji itu kita install package mv-test terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, jadi kita
Oke. Selanjutnya kita memanggil library hoteling. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan function hoteling test. Nah, ini kita dapatkan p-value sebesar 6,27 kali 10 pangkat min 6. Untuk cara yang kedua, yaitu kita panggil library mvtest terlebih dahulu. Dan cara yang kedua itu menggunakan function toSample ht2. Muncul sebagai berikut. Dengan p-value sebenarnya sama, untuk p-value-nya didapatkan sebesar 6,27 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk uji T kuadrat hoteling sendiri dengan hipotesis vektor rata-rata pada tahun 2003 dan tahun 2004 sama, dan H1 vektor rata-rata pada tahun 2003 dan tahun 2004 tidak sama. Dengan keputusan, karena p-value-nya tadi adalah 0,00006274 itu kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 dengan kesimpulan dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata pada data tabungan, deposito, dan giro di Bank Jatim Surabaya pada tahun 2003 maupun 2004 itu tidak sama atau berbeda. Berikut adalah penjelasan saya mengenai uji T kuadrat hoteling yang dilakukan di software R. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.